absen 33. Perkenalkan, nama saya Fani Ayu Puspitasari dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdani, absen 22. Perkenalkan, nama saya Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Yang kedua ada sistem bilangan dan logika informatika, dan yang terakhir ada sistem komputer. Saya di sini akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Ada 4 landasan berpikir komputasional, yaitu yang pertama, abstrak, fokus pada informasi yang penting saja. Yang kedua, algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Yang ketiga, dekomposisi, membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Terus yang keempat, pengenalan pola, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Berikut persoalan-persoalan tentang berpikir komputasional. Yang pertama, pencarian atau searching. Dalam berpikir komputasional, searching adalah proses mencari nilai atau informasi tertentu dalam kumpulan data atau struktur tertentu. Yang kedua, pengurutan atau sorting. Pengurutan dalam berpikir komputasional adalah proses mengatur sesuatu kelompok benda, objek, atau entitas agar mengikuti aturan tertentu. Yang ketiga ada stack. Stack merupakan struktur data yang mengikuti pola tumpukan dari benda. Konsep utamanya ialah LIFO, last in, first out. Dan yang terakhir yaitu QQ. QQ adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, di mana elemen pertama yang dimasukkan ke dalam QQ akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Indeks 10 atau desimal itu ya, dari 1 itu ya 1 dikali 10 pangkat 0 itu kan satuan, 2 dikali 10 pangkat 1 itu puluhan, dan 3 dikalikan 2 itu adalah ratusan. Kita lihat dari teks di atas saja. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Sistem bilangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sistem bilangan desimal. Yang kedua ada sistem bilangan biner. Yang ketiga ada sistem bilangan oktal. Dan yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal. Itu ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem yang berbasis angka 2, mulai dari 0 hingga 1. Angka dalam biner juga bisa disebut dengan binary digit atau bit. Nah, di paling kiri itu menandakan most significant digit, sedangkan yang paling kanan itu menandakan least significant digit. Nah, seperti 1 bit itu 1 angka, dan 4 bit itu 1 bit, 8 bit itu 1 byte, dan 16 bit itu 1 word. Nah, indeks dalam biner itu bisa menggunakan bin dan angka 2. Nah, contohnya 1011 bin. Nah, yang paling kanan itu 2 pangkat 0, dan yang paling kiri yaitu 2 pangkat 3. Nah, yang ketiga yaitu sistem bilangan oktal yang berbasis 8 angka mulai dari 0 hingga 7. Nah, angka oktal juga bisa disebut dengan digit. Nah, setiap angka oktal itu menentukan bobotnya masing-masing, dan bit yang paling kiri itu most significant digit, dan yang paling kanan itu yaitu least significant digit. Nah, contohnya yaitu 327 8 atau bit atau oktal. Nah, dari angka 7 itu yaitu 7 dikalikan oktal atau 8 pangkat 0, dan yang 2 yaitu dikalikan 8 pangkat 1 yaitu puluhan, sedangkan yang 3 dikalikan 8 pangkat 2 itu yaitu ratusan. Dan konversinya ke desimal seperti di atas. Yang keempat yaitu sistem bilangan heksadesimal yang berbasis 16 angka mulai dari 0 hingga 9, dan yang ke-10 itu A, yang ke-11 itu B, yang ke-12 itu C, yang ke-13 itu D, yang ke-14 itu E, dan yang ke-15 itu F. Dan angka
hexadesimal ini bisa disebut dengan digit. Nah, digit yang paling kiri itu most significant digit dan yang paling kanan itu less significant digit. Dan seperti contoh di atas yaitu 271 hexadesimal atau 16 indeksnya. Nah, yang ke satu itu mempunyai bobot 16 pangkat 0, yang 7 itu 16 pangkat 1, dan yang 2 itu 16 pangkat 2. Dan yang 2 ini ratusan, yang 7 ini puluhan, dan yang 1 ini satuan. Nah, kita Logika informatika. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung dan simbol atau notasi seperti gambar berikut. Tabel kebenarannya adalah konjungsi baru bernilai benar apabila kedua premis bernilai benar. Jika salah satu atau kedua premis bernilai salah, maka nilai pernyataan atau kalimat tersebut salah. Contohnya, kambing adalah hewan herbivora dan kambing adalah hewan mamalia. Kalimat konjungsinya adalah kambing adalah hewan herbivora dan kambing hewan mamalia. Yang kedua, ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau simbol atau notasi seperti gambar berikut. Tabel kebenarannya adalah disjungsi bernilai salah apabila kedua premis pembentukannya bernilai salah. Jika salah satu atau keduanya premis bernilai benar, maka disjungsi bernilai benar. Contohnya, kambing pemakan rumput, kambing pemakan daging. Kalimat disjungsinya adalah kambing pemakan rumput atau pemakan daging. Tiga, implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika titik-titik maka titik-titik simbol atau notasi di atas. Tabel kebenarannya yaitu seperti di atas ini. Catatan implikasi baru bernilai salah bila nilai dari pernyataan ini setelah kata maka bernilai salah. Ini disebabkan pernyataan setelah maka adalah kesimpulan dari kalimat majemuk tersebut. Contohnya, P. Kambing hewan herbivora dinyatakan benar. T. Kambing tidak melahirkan dinyatakan salah. Kalimat implikasi dan nilai kebenarannya P dan T sama dengan jika kambing hewan herbivora maka kambing tidak melahirkan. Itu salah. Yang keempat atau yang terakhir adalah diimplikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika dan hanya jika, simbol atau notasi di atas. Tabel kebenarannya bisa dilihat dari tabel di atas. Catatan diimplikasi hanya bernilai benar bila pernyataan jika dan maka bernilai sama-sama benar atau bernilai sama-sama salah. Contoh dari diimplikasi yaitu P sama dengan 30 kali 2 sama dengan 60 benar. T sama dengan 60 adalah bilangan ganjil salah. Kalimat diimplikasi dan nilai kebenarannya P T sama dengan 30 kali 2 atau sama dengan 60 jika